friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, I don't pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. At my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. My friend, can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Bahini dari mahasiswa kebidanan Cekas Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi ibu hamil, ya. Di sini ibu hamil trimester pertama, bahkan sedang di trimester pertama 3 bulan. Di sini ada gizi ibu hamil. Ibu hamil itu harus makan sedikit tapi sering. Nggak apa-apa, misal kalau masih mual, yang penting perutnya itu masih ada yang dimakan juga. Terus makanan yang dihindari atau dibatasi oleh ibu hamil di sini ada banyak nih. Contohnya makanan yang dihindari seperti makanan yang diawetkan, ada seperti contohnya kayak mie, yang makanan instan kayak gitu. Terus ada
daging, telur atau ikan itu dimasaknya yang matang ya Mbak, soalnya kalau masih mentah itu nanti banyak kuman dan bahaya untuk janinnya. Terus ada kopi dan coklat, dihindari ya Mbak karena mengandung banyak kafein, bisa meningkatkan tekanan darah. Terus ada gula sama lemak seperti keripik ataupun ceker. Terus ada makanan yang banyak mengandung gas, contohnya seperti nangka mentah, kol, ubi jalar, itu dihindari dulu nih, karena bisa menyebabkan nyeri ulu hati. Terus ada minuman yang dihindari seperti minuman soft drink kayak Marimas, Ale-ale, kayak gitu ya Mbak. Coca-Cola, Fanta, dihindari dulu. Terus selanjutnya ada kehamilan resiko tinggi. Contohnya seperti kehamilan umurnya ibu itu kurang dari 20 tahun, umurnya lebih dari 35 tahun, jarak anaknya itu kurang dari 2 tahun, atau memiliki lebih dari 3 anak itu beresiko Mbak. Terus ada ibu hamil dengan tingginya itu kurang dari 145 cm karena resiko panggul sempit biasanya. Ada berat badannya itu kurang dari 45 kilo. Terus lingkar lengannya kurang dari 23,5, biasanya itu fat, kurang energi kalori. Terus ada kehamilan dengan riwayat aborsi. Terus misalnya kemarin pernah keguguran kan, jadi harus hati-hati nih Mbak, jangan sampai kelelahan, cukup istirahat. Terus tidur siang yang cukup, tidur malam juga. Terus rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan. Semisal terjadi keluhan apa gitu langsung periksa nggak apa-apa. Terus di sini ada tanda bahaya pada kehamilan muda atau kehamilan trimester pertama. Ada hiperemesis gravidarum, itu mual muntah yang bahaya. Itu yang seperti apa? Mual muntahnya yang berlebihan sampai lemes banget, matanya kecekung, gak ada tenaga, itu bahaya. Terus ada pendarahan pervaginam yang patologis, tandanya seperti keluar darah yang berwarna merah dalam jumlah yang banyak, itu perdarahan ya Mbak. Terus ada mulai hidatidosa, kelainan pada filik Roy-Ronov yang disebabkan oleh poliporasi. Terus ada kelainan kehamilan ektopik, kehamilan yang tumbuh di luar rahim, itu karena kelainan. Terus ada ibu hamil yang anemia, biasanya kalau ibu hamil kan nanti diperiksa HB, kalau HB-nya kurang dari 11% itu anemia, harus dibanyakin makanan sayuran, makanan nasi, itu bagus banget. Materi gizi ibu hamil sudah selesai ya Mbak? Ada yang ditanyakan? Belum ada, nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, di sini ada contoh menu makanan seimbang bagi ibu hamil nih. Di sini ada nasi, ikan, tempe, sayur dan buah. Dan juga nantinya ibu bisa menambahkan air putih maupun susu ibu hamil nih. Terus di situ ada ikan itu mengandung asam folat. Dan di trimester pertama ini sangat baik untuk pembentukan saraf dan otak bayi. Jadi ibu harus banyak-banyak makan sayuran yang hijau seperti tempe, kacang-kacangan atau lain-lainnya. Terus ada lemak tak jenuh, itu contohnya semua ikan gitu, ikan salmon, ikan kembung, ikan apa aja dimakan nggak apa-apa. Terus ada vitamin B12, itu biasanya ada pada kedelai, tempe, tahu, telur, daging, ayam, keju, semuanya dimakan nggak apa-apa gitu. Untuk vitamin D-nya, kalsium dan mineral itu biasanya terdapat pada ikan salmon maupun susu. Selanjutnya ada perilaku hidup bersih dan sehat nih. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mampu, dan mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta dapat berperan aktif dalam gerakan di masyarakat. Dan perilaku hidup bersih dan sehat ini ada banyak nih. Di sini contohnya ada persalinan di bidang kesehatan,
terus ada menyusui ASI eksklusif selama 2 tahun, terus ada penimbangan berat badan secara rutin bayi maupun balita ya. Terus ada menggunakan air bersih, cuci tangan, terus ada penggunaan jamban yang sehat, membersihkan jentik-jentik di sekitar rumah, terus makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik, olahraga nih jangan lupa. Terus selanjutnya ada tidak merokok di dalam rumah. Nah di sini juga ada pengelompokan sampah nih. Sampah di rumah tangga biasanya dikelompokkan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah yang mudah membusuk seperti daun-daunan, terus sayuran. Sampah ini biasanya ditempatkan di pembuangan sampah organik dan dipisahkan dengan sampah yang anorganik seperti yang plastik-plastik nih, biar mudah nanti cara pengelolaannya. Biasanya kan sampah organik bisa dijadikan kompos, terus sampah anorganik nanti bisa dijual lagi seperti plastik-plastik. Terus di sini ada kebiasaan cuci tangan. Biasakan cuci tangan setelah melakukan aktivitas nih atau setelah bepergian. Cuci tangan yang benar itu menggunakan sabun dan air mengalir atau bisa dengan hand sanitizer nih. Dan di sini ada 6 langkah cuci tangan nih. Saya praktekkan nih. Pertama kan ambil ini ya, contohnya hand sanitizer seperti ini, gosok-gosok ini, punggung tangan, terus sela-sela, terus dikunci, terus ini jempol seperti ini putar. Gimana? Paham Bu? Bisa dipraktekkan? Bisa. Terus di sini ada kebiasaan merokok nih. Merokok itu kan menimbulkan ketergantungan nih. Lah ibunya kan sedang hamil, jadi itu jangan dekat-dekat sama asap rokok karena bahaya. Merokok itu bagi wanita hamil bisa terjadi gangguan pada kehamilannya, dapat menyebabkan kematian bayi dalam kandungan, berat badan bayinya itu bisa lahir rendah, terus kelahiran bisa prematur, kehamilan ektopik atau hamil di luar rahim, dan cacat bawaan pada bagian wajah. Itu amit-amit semoga enggak. Makanya kita harus hati-hati karena merokok itu kan bukan orang yang merokok, tapi kita juga biasanya menghirup asap rokok, kan sama saja kayak merokok. Di sini juga ada bahaya bagi perokok aktif. Perokok aktif itu orang yang merokok secara langsung untuk bisa resikonya bisa 2 kali lebih besar seperti serangan jantung, meningkatkan resiko 2 kali lebih besar stroke. Makanya kalau misal udah sepuh merokoknya dikurangi. Terus bagi perokok pasif atau yang menghirup asap rokok itu bisa mengalami gangguan kesehatan seperti matanya perih, bersin, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, pernapasan, paru-paru, kanker paru dan lain-lain lah ya, hindari asap rokok. Terus kandungan dalam sebatang rokok itu banyak banget, ada nikotin, tar, inseksida, polisislik, karsinogen. Itu kandungannya bahaya semua. Gimana? Loh, itu ada yang ditanyakan? Tanyanya malah yang tadi yang aman itu. Iya. Kalau teh itu kan ada kafeinnya, itu boleh nggak sih kalau itu teh? Teh, ya sebaiknya itu misal kalau banyak kepengen teh ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering. Teh juga kan manis, kalau ibu hamil nanti kalau misal udah kandungannya udah gede kan nggak boleh sih makan yang banyak manis-manis, takutnya
berat badan bayinya nanti jadi besar. Susah kali punya kalau besar-besar, besarnya di luar aja. Tanya lagi kamu. Ada yang dipantang selain itu makanan apa ibunya biasanya kalau lagi ngomong biasanya pantangannya banyak banget. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Enggak, kalau saya orangnya netral sih, enggak pakai pantang-pantangan, enggak kayak dulu kayak gitu, enggak. Ya, ini paling yang dipantang yang ini apa tadi yang di sini. Anu masih itu sih masih kecil karena hamilnya. Iya. Ini di sini ya ada dibaca-baca lagi. Ya boleh makan tapi ya jangan sering karena bahaya. Nanti kalau semisal udah trimester 2 kan doyan makan lagi. Sekarang di sini ada pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja ya. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, sosial secara utuh semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Biasanya udah ditandai dengan dapatnya haid perempuan ya. Terus pengertian remaja itu merupakan tumbuh ke arah yang lebih matang. Terus menurut WHO umur remaja itu 12 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut Depkes RI itu umurnya 10 sampai 19 tahun. Adanya umur berapa nih? 13. Sudah termasuk dalam. Jadi jangan khawatir, biasanya di usia remaja ini ada perubahan emosional. Biasanya kadang naik, kadang turun, tidak stabil, terus lebih sensitif. Misalnya mudah menangis, cemas, frustasi dan sebaliknya. Terus ada mudah bereaksi dan agresif. Jadi jangan sampai salah pergaulan ya. Harus bergaul yang sehat. Karena semisal itu salah pergaulan nanti jangan sampai lah ya. Nanti resikonya terkena penyakit PMS, penyakit menular seksual. Penyakit ini menyerang saluran reproduksi dan tanda gejalanya itu sangat banyak ya. Di sini ada keluar cairan atau keputihan yang tidak normal dari vagina, terus luka terbuka atau basah dari alat kelamin, tonjolan kecil-kecil, kemerahan, rasa sakit dan bersak-bersak. Terus jangan sampai lah ya kita terjerumus ke hal tersebut. Dan juga ada dampaknya, ada HIV atau AIDS. Udah tahu belum apa itu HIV AIDS? HIV AIDS. Biasanya kan ada itu HIV AIDS. HIV AIDS adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadinya itu virusnya menyerang kekebalan tubuh. Akibatnya sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. Jadi cepat terkena berbagai penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya itu sudah lemah. Ya, pencegahan atau penularan HIV/AIDS dan PMS itu bisa dilakukan dengan melakukan hubungan seksual hanya dalam satu pasangan. Misalnya nanti kalau udah nikah nggak boleh ganti-ganti gitu. Terus mempunyai perilaku seksual yang setia sama pasangannya. terus hindari transfusi darah, jangan pergantian jarum suntik juga, itu nggak boleh. Nanti sembarangan terkena darah kan nggak tahu itu orangnya sehat apa enggak, apalagi sekarang lagi kayak gini corona. Jadi jangan sampai ya, kayak suntik-suntikan itu nggak boleh ya. Terus dan lain sebagainya masih banyak bisa dibaca ya. Gimana deh, ada pertanyaan apa enggak? Nanti bisa dibaca-baca ya. Sebenarnya sama tiga ini apa boleh? Saya ajari cuci tangan. Yang pertama ambil hand cup dulu. Terus seperti ini, gosok-gosok telapak tangan, punggung tangan, seperti ini. Terus jari-jari, terus dikunci seperti ini. Jempolnya, ini lagi, terus putar.
udah pada hafal. Di sini kalau senang kan pakai Oh, tangan. pakai cuci tangan, warisan hafal. Di sini kan yang ngajar senang kan itu juga harus Dan stiker. stiker. Oh. Hmm. Cuci tangan di sini ya. Di sini kegiatan penkesnya sudah selesai, tapi kan ada paharian, kesehatan lingkungan seperti kebiasaan membuang sampah, merokok, terus ada pendidikan kesehatan pada lembaga publik sudah selesai. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak nih. Iya.